Shalom Jemaat Eklesia, apa kabar? Pada saat ini jemaat yang ada di rumah, saya harap semuanya dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan. Pagi hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau hampiri tahtanya yang kudus, biar hati kita dipulihkan dan dibentuk oleh kuasa Tuhan. Haleluya. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni. Bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru.
puji syukur hanya kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus. Untuk kesempatan yang sangat indah. Pada pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu, menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Bila sebentar ya Tuhan, kami mau meninggikan Engkau. Kami mau bersorak-sorai demi nama-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di setiap kami, di setiap hati kami, di setiap rumah anak-anak-Mu untuk menghampiri tahta-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati Tuhan seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Semuanya Tuhan Yesus, Engkau mengurapi dengan urapan-Mu yang baru ya Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu saja. Pimpin kami serahkan Tuhan ibadah pagi hari ini dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat Eklesia. Shalom. Apa kabar yang di rumah? Sehat luar biasa. Haleluya. Hendaklah dalam setiap keadaan kita mau tetap bersukacita. Sebab Tuhan Yesus adalah sumber sukacita kita. Haleluya. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah. Melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah. Melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah. Melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah. Melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah. Melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah. Melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Tercurah atas kita. Haleluya. Masih semangat memuji Allah kita. Hanya Yesus yang memberikan kita kemenangan. Haleluya.
apapun yang terjadi dalam kehidupan saat ini, kita mau serahkan kepada Tuhan Yesus. Hanya Yesus yang kita andalkan. Haleluya.
puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu Tuhan, atas rahmat-Mu ya Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Apapun yang kita hadapi saat ini Tuhan, kami semakin yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkaulah Yesus yang kami andalkan di setiap waktu kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan Yesus yang menjadi saluran berkat pada pagi hari ini. Kau mau urapi dia dari ujung rambut hingga ujung kakinya dengan urapan-Mu yang selalu baru. Biar Engkau saja yang berbicara atas kami pada saat ini Tuhan. Jalannya pemberitaan firman-Mu kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada di rumah. Saya berharap semuanya dalam keadaan yang sehat dan siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita dan kita akan baca bersama-sama di dalam kitab Rut pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ke-6. Rut pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan bacakan. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpah, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Amin. Demikian pembacaan ayat firman Tuhan untuk pada pagi hari ini yang kita dengarkan. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah berharap kepada Tuhan di masa kesukaran. Ya, kita mau belajar sama-sama tentang keluarga daripada Elimelek. Ya, di kitab Rut ini memang pembahasannya mungkin tokoh utamanya adalah Rut, tapi pada pagi hari ini saya akan menyampaikan. Kita belajar sama-sama dari keluarga Elimelek. Ya. Diceritakan di ayat ini yang sudah kita baca tadi, Elimelek beserta keluarganya pergi dari Israel menuju ke Moab. Ya. Dan di Moab, ya, kedua anaknya menikah dengan perempuan Moab. Dan Elimelek mati di Moab beserta dengan kedua anaknya, yaitu Mahlon dan Kilion. Ya. Kenapa mereka sampai meninggalkan Israel, yaitu Betlehem Yehuda? Sedangkan arti dari Betlehem itu sendiri adalah rumah roti, ya, tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Allah dan banyak berlimpah makanan, susu dan madunya. Ya. Tapi kenapa bisa terjadi kelaparan? Nah, itu menjadi suatu tanda tanya mungkin bagi kita semua. Ya. Di Israel sedang terjadi penghukuman. Ya. Akibat dari dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada zaman itu. Ya. Kita tahu sebelum kitab Rut ada kitab Hakim-Hakim. Ya. Kitab Hakim-Hakim itu di mana Israel tidak sedang diperintah oleh seorang raja. Jadi kejahatan, dosa itu merajalela. Dan maka banyaklah timbul para hakim-hakim untuk menghukum atau
supaya dosa itu berkurang. Ya, membuat mereka yang melakukan kesalahan pelanggaran mendapatkan hukuman. Ya, ketika bangsa Israel bertobat, ya Tuhan pulihkan. Ketika bangsa Israel melakukan dosa, Tuhan hukum. Ya. Dan sampailah di zaman di kitab Rut ini diceritakan, akhirnya terjadilah kelaparan yang sangat hebat di Israel. Ya. Sehingga yang dinamakan Bethlehem rumah roti itu tidak lagi seperti namanya, yang dimana penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Ya. Kita mau belajar dari sini apa yang dilakukan oleh keluarga Elimelek, ya, dari Israel menuju ke Moab. Ya. Saya katakan di Israel sedang terjadi kelaparan yang sangat hebat. Justru satu keluarga, ya, Elimelek menuju ke Moab. Moab itu daerah orang kafir, daerah penyembah berhala. Ya. Bukan termasuk bangsa pilihan saat itu, seperti bangsa Israel. Justru Elimelek pergi keluar dari Israel menuju ke Moab. Seharusnya tidak demikian. Ya. Justru di masa kesukaran yang sedang dihadapi oleh bangsa Israel, ya, mungkin karena ada banyak dosa pelanggaran yang dilakukan saat itu, ya, dia tidak setia. Ya, dia tidak mau introspeksi diri, justru dia meninggalkan Israel menuju ke Moab. Ya. Ada beberapa hal, ya, yang kita akan belajar bersama-sama. Ya. Ketika kita, ya, di masa kesukaran, kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Ya. Jangan mengandalkan segala kemampuan kita. Ada 3 hal yang membuat seringkali kita tidak berharap kepada Tuhan di masa kesukaran. Ya. Yang pertama adalah kemampuan finansial. Ya. Kemampuan finansial. Elimelek adalah keluarga yang kaya, dikatakan. Di ayat ke-19 dan ayat yang ke-21 kita bisa lihat di sana. Kita baca di Rut 1 ayat 19 dan 21. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi-kah itu? Ayat yang ke-21, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang maha kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Di ayat 21 dengan sangat jelas dikatakan, dengan tangan yang penuh aku pergi. Ya. Ketika dia keluar dari bangsa Israel menuju ke Moab, ya, dia membawa harta benda yang cukup banyak. Ya. Seringkali kemampuan finansial membuat kita mengambil suatu keputusan untuk melangkah, meninggalkan proses yang Tuhan izinkan di daerah sebelumnya, membuat kita itu tidak lagi bisa berharap kepada Tuhan. Kita mengandalkan kemampuan finansial sendiri. Ya, kita dititipkan harta, ya, kekayaan, kita pergunakan itu semua untuk apa? Untuk kehidupan yang lebih baik di daerah yang lain. Ya. Kita tidak lagi berharap kepada Tuhan di masa kesukaran. Kita mengandalkan, kita tidak mau hidup susah, tidak mau kesukaran. Mungkin kesukaran itu adalah proses bagaimana untuk membentuk iman kita semakin dewasa. Ya. Kita tidak setia lagi di dalam proses pembentukan iman rohani kita. Dengan kekayaan, dengan harta benda, kita tidak mau lagi menderita, turut mengambil bagian dalam penderitaan seperti Tuhan Yesus. Kita maunya sebagai manusia bersenang-senang, apalagi saya kaya, apalagi saya punya uang, saya akan beli kesenangan. Ya. Menuju ke daerah yang lain, pindah ke kota-kota yang lain. Ya. Mungkin dalam satu gereja, ya. Karena begitu banyak proses yang kita hadapi di dalam satu gereja, kita tidak mau tertekan karena kekayaan finansial yang kita miliki. Kita tidak mau harga diri kita pertahankan untuk diproses, dibentuk. Akhirnya kita pindah ke gereja yang lain. Ya. Pindah dan pindah selalu. Karena kita mengandalkan kekayaan finansial.
Itu Tuhan juga tidak suka dan Tuhan tidak berkenan dengan kemampuan finansial kita. Justru apa? Ya, dia pulang dengan tangan kosong. Dia kembali dari tanah Moab menuju ke Israel, menuju ke Bethlehem dengan tangan yang kosong, dengan tangan yang hampa. Sia-sia semua. Tuhan akan buktikan itu kepada kita semua. Jangan sampai kita mengalami hal yang sama seperti keluarga Elimelek yang mengandalkan kemampuan finansial untuk kita tidak bisa berharap lagi kepada Tuhan di masa kesukaran yang sedang terjadi. Yang kedua adalah kemampuan akademis. Ya, akademis ini berbicara tentang kemampuan kepintaran kita, akal budi kita, ya, yang senantiasa seringkali kita andalkan. Ya. Bahkan mungkin pendidikan kita tinggi, seorang sarjana, bahkan seorang doktor, bahkan seorang profesor pun sekaligus, itu seringkali kita andalkan. Ya. Itu juga tidak menjamin ya bahwa kita akan menghadapi kehidupan yang lebih baik lagi ya, ketika kita menjalankan itu dengan mengandalkan kemampuan akademis kita tanpa kita berharap kepada Tuhan. Ya. Semuanya akan sia-sia. Ya. Saya yakin ini bahayanya. Elimelek adalah seorang pemimpin, kepala rumah tangga. Di ayat yang pertama dikatakan, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang, perhatikan di sini, lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ya, dikatakan di sana adalah seorang. Berarti keputusan untuk meninggalkan Israel itu diputuskan oleh seorang pemimpin yang bernama Elimelek di dalam keluarganya. Ya, bahaya. Seorang pemimpin tanpa berharap, tanpa mengandalkan Tuhan, tanpa meminta petunjuk daripada Tuhan, mengambil keputusan sendiri karena kemampuan akademis atau kemampuan pengetahuannya, ya, udah merencanakan sesuatu di daerah yang lain, mungkin akan tidak mendapatkan kesukaran lagi. Ya, bahaya, hati-hati. Para pemimpin, baik itu di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, baik itu di dalam perusahaan, kalau Tuhan itu izinkan kita sebagai pemimpin, tanpa kita berharap dan mengandalkan kepada Tuhan, itu akan menjadi sia-sia. Ya. Apa yang keluarga Elimelek alami? Ketika kemampuan akademis Elimelek, ya, keputusannya sebagai seorang pemimpin, ya, untuk membawa keluarganya menuju ke tanah Moab yang berharap dia di sana mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi, ternyata semua tidak. Bahkan Elimelek mengalami kematian di tanah Moab. Bahkan bukan dirinya saja, tapi kedua anaknya, Mahlon dan Kilion, akhirnya mati di tanah Moab. Jadilah istrinya, ya, Naomi, seorang janda. Orpa dan Rut, ya, istri dari Mahlon dan Kilion juga menjadi seorang janda. Ya. Akibatnya fatal. Seorang pemimpin, ya, tanpa mengandalkan Tuhan, ya, tanpa dia berharap kepada Tuhan, semuanya akan menjadi sia-sia dan gagal fatal. Gagal total segala rencana yang bisa dibuat. Bahaya. Ya. Jadi kita harus tetap berharap kepada Tuhan di masa kesukaran. Dan yang ketiga, kemampuan kekuasaan. Ya, itu yang seringkali kita tidak bisa berharap lagi kepada Tuhan di masa kesukaran. Ya, kemampuan kekuasaan. Ya, tadi saya sudah katakan, Elimelek adalah seorang kepala rumah tangga. Dia mempunyai kekuasaan tentu saja. Ya, untuk memerintahkan anak-anaknya dan istrinya ikut sama dia. Ya. Mungkin saat itu kita tidak diceritakan di sini bahwa Naomi, Mahlon dan Kilion itu menolak ajakan dari Elimelek. Ya. Bisa saja mereka tidak mau pergi,
Tetapi sebagai kepala rumah tangga yang mempunyai kuasa atas keluarga, ya, mau tidak mau, Naomi, Mahlon dan Kelion, kedua anaknya ikut. Ya. Orang yang seharusnya yang mempunyai kekuasaan, ya, tidak berharap kepada Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan di masa kesukarannya, justru bisa membuat orang lain juga mengalami kesukaran. Itu pelajarannya buat kita. Ya. Padahal itu keputusan dari satu orang yang bernama Elimelek. Ya. Kemampuan kekuasaan itu kalau kita andalkan, ya, itu bisa berakibat fatal. Ya. Berdampak bukan hanya kepada pribadi saja atau satu oknum, tapi bisa berdampak kepada seluruh orang-orang yang kita pimpin. Ya. Bahaya. Maka daripada itu kita harus sebagai pemimpin, ya, sebagai pribadi seseorang yang memimpin seluruh kehidupan kita, kita harus mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan di masa kesukaran. Jangan berjalan menurut kemampuan kita. Ya, saya sudah katakan ada 3 kemampuan yang sering kali kita andalkan untuk melangkah, untuk berjalan tanpa pimpinan atau tuntunan dari Tuhan. Ya. Yang pertama tadi kemampuan finansial. Yang kedua adalah kemampuan akademis. Ya. Yang ketiga adalah kemampuan kekuasaan. Bahaya. Ya. Dan kesimpulannya, pada waktu mereka menghadapi kesukaran, mereka tidak berdoa, tidak meminta pimpinan Tuhan, ya, tidak melakukan introspeksi, tetapi mereka berusaha mengatasi kesukaran dengan cara atau kekuatannya sendiri. Ya. Itu bahaya. Berhasilkah mereka? Ya. Saat mereka, ya, keluarga daripada Elimelek melangkah menuju ke Moab dengan usahanya sendiri, ya, kelihatannya berhasil, ya, kelihatannya berhasil. Mula-mulanya kelihatannya berhasil, ya. Pertama-tama Mahlon dan Kelion mendapatkan jodoh di sana, ya. Mereka kawin dengan perempuan Moab, Orpa dan Rut, ya. Walaupun mereka meninggal, ya, suami mereka yaitu Mahlon dan Kelion, suami dari Orpa dan Rut. Ya. Kita bisa lihat di sini, pertama-tama mungkin usaha kita ini yang kita lakukan tanpa pimpinan dan Tuhan, ketika kita melangkah, awal-awalnya kelihatan, berhasil, mampu, saya mampu ternyata. Ya, tanpa pimpinan daripada Tuhan. Banyak orang-orang yang diuji seperti itu, dan banyak yang diberikan kesempatan oleh si iblis, mereka mencapai puncak karir. Ya. Mereka diberikan berkat-berkat, ya, yang daripada kuasa kegelapan, karena mereka tidak dalam pimpinan Tuhan, karena hidup mereka tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Keberhasilan demi keberhasilan, tapi ujung-ujungnya adalah maut. Ujung-ujungnya adalah dosa. Ujung-ujungnya adalah kesengsaraan. Ya. Bukan sengsara membawa nikmat, ya, tetapi sengsara membawa malapetaka. Ya. Kalau hidup kita berjalan menurut kemampuan kita, kepintaran kita, kekayaan kita. Ya. Usaha mereka awalnya kelihatannya berhasil, tetapi tidak. Bahkan, ya, Naomi kembali bersama Rut, ya, ke Israel dengan tangan kosong, dengan tangan hampa. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Tidak berhasil, gagal total segala yang dilakukan oleh keluarga Elimelek. Ya. Tapi kita bisa belajar, ya, di dalam proses yang namanya kesukaran, kita tetap harus introspeksi diri, kita harus tetap banyak merenung,
Ingat, kesukaran itu seringkali bukan hanya terjadi karena pelanggaran atau dosa-dosa yang seperti kisah dari bangsa Israel di kitab Ayub ini, di kitab Rut ini, tetapi juga Tuhan izinkan mungkin kesengsaraan itu untuk menguji iman kita. Ya, ada bagian di ayat yang ke-6, ya kita baca di ayat yang ke-6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberi makanan kepada mereka. Ternyata kelaparan di Israel itu berlangsung tidak lama. Ya, mungkin dibutuhkan ketaatan, kesetiaan untuk menghadapi kesukaran itu. Dan di ayat yang ke-6 diceritakan Israel dipulihkan. Kelaparan tidak ada lagi. Sehingga Naomi dan Rut pergi pulang ke tanah Israel. Ya. Tuhan izinkan, ya. Tapi tetap bertahan, ya. Tetap kita setia di dalam Tuhan, di dalam proses Tuhan. Mungkin kesukaran sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Kesukaran terjadi karena proses dari pembentukan Tuhan untuk kita lebih setia, lebih sabar, iman kita lebih dewasa lagi. Tetap ya bertahan setia di dalam proses kesukaran yang ada. Sambil dengan waktu yang berlalu kita introspeksi diri. Mungkin kesukaran itu berasal dari pelanggaran-pelanggaran kita, dosa kita. Kalau itu berasal dari pelanggaran dan dosa kita, cepat bertobat. Ya. Tapi kalau Tuhan izinkan itu kesukaran itu terjadi, ya setia, ya tetap berdoa, mengandalkan kekuatan dan pimpinan daripada Tuhan, supaya kita tidak salah melangkah. Jangan langsung mengambil keputusan pindah sana, pindah sini, ke sana ke sini dengan pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan kita yang mungkin kita sedang mengandalkan kemampuan kita sendiri. Dan akhirnya itu akan membuat segala sesuatunya tidak berjalan dengan rencana kita. Ya. Mungkin itu renungan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari saya dan saudara semuanya, jemaat Tuhan, di dalam masa kesukaran ini, ya tetaplah kita mengandalkan Tuhan. Kita minta pimpinan daripada kuasa Tuhan untuk menyertai kita supaya kita tidak salah melangkah, supaya kita tidak salah mengambil keputusan yang akan membuat semakin kehidupan kita semakin bukan lebih baik tapi semakin terpuruk. Ya, tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, pimpinan Tuhan, tapi dengan keadaan seolah-olah tidak ada perkembangan, tapi tetap setia di dalam proses yang sudah Tuhan izinkan terjadi, maka hasilnya akan menjadi luar biasa. Pribadi kita akan menjadi hasil yang luar biasa, baik itu di dalam karakter kita, baik itu di dalam iman rohani kita. Dia akan dibawa menuju kedewasaan penuh, dan saatnya Tuhan datang, ya, Tuhan dapati ada iman di bumi ini, dan kita masuk di dalam rencana Tuhan, dan semuanya itu bisa digenapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, apa yang kami kenal, yang kami sembah, yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami, di masa kesukaran yang sedang kami hadapi Tuhan, biarlah kami tetap berharap kepada Engkau, tetap mengandalkan Engkau, tetap berdoa supaya Engkau memimpin seluruh kehidupan kami Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami ya Bapa. Kami tahu Tuhan kemampuan kami terbatas sebagai manusia ya Bapa. Engkau lah seluruh pemilik seluruh kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kami mau serahkan Tuhan seluruh pergumulan kami Tuhan. Baik itu untuk setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dimanapun mereka berada Tuhan, kuasa-Mu bekerja ya Bapa. Pulihkan segala kebutuhan mereka, pulihkan segala keadaan kehidupan mereka Tuhan, baik itu di dalam
pribadi mereka, di dalam rumah tangga mereka, di dalam pekerjaan mereka Tuhan. Tuhan berkarya, Tuhan berkuasa Tuhan, di dalam seluruh kehidupan pergumulan mereka, sehingga segala sesuatunya boleh terjadi sesuai dengan kehendak-Mu, dan rancangan-Mu, rencana-Mu boleh digenapi seluruhnya dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami percaya Tuhan sudah memberkati kami pribadi lepas pribadi, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan pada pagi hari ini. Dan setelah ibadah ini selesai Tuhan, kami akan beraktivitas. Tuhan tetap menyertai kami di sepanjang hari ini ya Bapa. Kami serahkan seluruhnya Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Doa pagi, Senin sampai dengan Jumat, pukul 5 sampai dengan pukul 6. Hari Sabtu, pukul 6 sampai dengan pukul 7. Ibadah online akan diadakan setiap hari Minggu pukul 8.00 dan bisa diakses di link yang akan dibagikan di grup Facebook GBI Eklesia dan Pasar Bali dan di grup WhatsApp. Setiap jemaat yang di rumah agar mengikuti ibadah dengan persiapan seperti akan mengikuti ibadah raya Minggu. Persembahan termasuk persepuluhan tetap dijalankan di rumah masing-masing, bisa dikumpulkan di amplop per keluarga dan dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Untuk sementara persembahan tidak dapat dilakukan via transfer. Semua kegiatan ibadah kecuali doa pagi tetap diadakan di rumah masing-masing, baik kegiatan komisi, doa pengurus maupun ibadah KTB. Sesuai hasil rapat MPAG berkenaan dengan kondisi COVID-19, diberitahukan kepada jemaat bahwa iuran tanah kuburan periode Juni 2020 sampai dengan Juni 2021 adalah sebesar 25.000 per orang per tahun. Untuk pembayaran, silakan menghubungi Ibu Eka Ningsih dengan alamat Jalan Palapa 12 nomor 3B. Batas akhir pembayaran adalah minggu pertama bulan Agustus. Setelah minggu pertama bulan Agustus, iuran tanah kuburan akan kembali sebesar 50.000 per orang. Demikian pengumuman. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menutup. Mari bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah pada malam pada pagi hari ini. Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur pada Engkau Bapa Surgawi, Allah yang kami puji sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan bersyukur pada Engkau Bapa. Engkau sangat baik, Engkau telah berfirman kepada kami, jemaat Mulia Eklesia, biarlah Tuhan setiap perkataan firman-Mu Engkau meteraikan dalam hati kami masing-masing, ya Tuhan, supaya kami dapat hidup di dalamnya ya Tuhan, dan dapat merenungkannya kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga kami dapat diberkati oleh firman-Mu yang hidup ini Tuhan. Haleluya, dan iman rohani kami juga boleh hidup ya Tuhan, dan berbuah-buah di dalam Engkau. Kami bersyukur pada Engkau Bapa, karena kami rindu diberkati, dan kami rindu menjadi saluran berkat dimanapun kami berada ya Bapa. Bapa Surgawi, Engkau melindungi jemaat-Mu Eklesia, proteksi mereka masing-masing ya Bapa, jauhkan dari
oh Tuhan terpapar COVID-19 ya Bapa. Jauhkan ya Bapa, haleluya, dari segala sakit penyakit juga Engkau sembuhkan yang sakit ya Bapa. Engkau sembuhkan yang sakit di rumah sakit, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah kuasa kesembuhan, terimalah mujizat kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Haleluya Bapa di surga. Engkau berkati Bapa, Engkau jawab doa-doa permohonan jemaat-Mu eklesia Bapa. Apa yang menjadi persoalan kehidupan mereka ya Bapa, persoalan pekerjaan Bapa, Engkau buka jalan buat mereka ya Bapa. Haleluya Bapa, persoalan-persoalan rumah tangga, persoalan suami istri, persoalan anak-anak ya Bapa, Engkau tolong mereka ya Bapa, Engkau beri jalan keluar buat mereka Bapa. Sebab hanya Engkau saja yang dapat memberi jalan keluar buat mereka masing-masing Bapa. Kami bersyukur pada Engkau Bapa. Haleluya, kami berdoa juga buat pemerintah kami yang sedang menangani COVID-19 ya Bapa. Bapa di surga, Engkau beri hikmat kuasa-Mu kepada mereka dari pusat sampai daerah-daerah, karena Tuhan supaya mereka dapat mengandalkan kuasa-Mu saja Bapa, mengandalkan hikmat dan kuasa dari Engkau saja Bapa untuk menanggulangi COVID-19 ini Bapa, supaya kami bangsa Indonesia ini cepat keluar dari COVID-19 ya Bapa. Demikian juga Bapa, para dokter, suster ya Bapa, para medis ini Bapa, Engkau melindungi mereka, Engkau proteksi mereka masing-masing ya Bapa, supaya mereka dalam perlindungan Engkau, supaya mereka dapat menangani orang-orang yang sakit, yang terpapar COVID-19 ya Bapa, sampai mereka sembuh ya Bapa. Kami bersyukur pada Engkau Bapa di surga. Haleluya Bapa di surga. Hamba-Mu mohon berkat untuk jemaat-Mu eklesia ya Bapa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Angkat tangan saudara-saudara untuk terima berkat. Terimalah berkat kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan berkat persekutuan dengan kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha Dia datang kembali, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.